Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Hadiah Nur. Dan pada video pertama di semester kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal bilangan bulat atau tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi bilangan bulat SMP kelas 7. Nah, seperti apa sih tipe-tipe soalnya? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Baik, langsung saja. Tipe soal yang pertama yang sering keluar itu adalah mengenai mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan urutan bilangan berikut. Negatif 20, negatif 21, 19, 25. Kemudian negatif 14, negatif 9, 5, 26. Kemudian negatif 8, negatif 16, 17, 27, dan negatif 17, negatif 10, negatif 2, 8. Nah, urutan bilangan bulat dari yang terkecil adalah, nah, kita akan mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil. Caranya di sini ada kita ilustrasikan ya, garis bilangan. Garis bilangan itu seperti ini. Yang pertama dari 0, kemudian ke kanan itu adalah bilangan cacah ya. Kemudian kalau dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat ini kalau semakin ke kanan, bilangan bulat positif yang semakin besar. Namun sebaliknya, kalau dia semakin ke kiri, maka itu adalah bilangan negatif yang semakin kecil nilainya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Artinya negatif 5 ini lebih kecil dibandingkan dengan negatif 1. Meskipun angkanya 5 ini kan lebih besar daripada 1. Namun semakin ke kiri dia semakin kecil nilainya. Sehingga negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Jadi kalau kita lihat urutan ini, urutan bilangan dari yang terkecil itu yang benar adalah apakah yang pertama ini negatif 20 lebih kecil daripada negatif 21, benar nggak? Salah ya, karena harusnya negatif 21 lebih kecil daripada negatif 20, ya kan? Karena sesuai seperti yang di garis bilangan ini tadi. Jadi ini salah. Kemudian kalau yang kedua, negatif 14, kemudian negatif 9. Benar nggak negatif 14 lebih kecil daripada negatif 9? Nah, benar ya, karena negatif 14 kan letaknya itu adalah pasti lebih di kiri daripada negatif 9. Ya, seperti ilustrasi yang ini tadi. Sehingga ini benar. Kemudian negatif 9 dengan 5 lebih besar yang mana? Nah, juga pasti benar karena bilangan positif 5 lebih besar daripada negatif 9 ya. Karena 5 pasti letaknya di kanan ini, di kanan daripada negatif 9. Kemudian dengan 26, nah ini 26 dengan 5 otomatis juga lebih besar 26. Jadi ini benar ya urutannya. Kemudian yang ketiga, negatif 8 dengan negatif 16. Benar nggak? Negatif 8 lebih kecil daripada negatif 16. Nah, ini salah juga ya. Ini mirip dengan yang pertama ini. Harusnya negatif 16 yang lebih kecil daripada negatif 8. Ya kan? Berarti ini juga salah ya. Yang ini negatif 17, negatif 10, negatif 2, 8. Ini negatif 17 lebih kecil daripada negatif 10. Benar. Kemudian negatif 10 juga lebih kecil daripada negatif 2. Dan negatif 2 pasti lebih kecil daripada bilangan positif 8. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Jadi yang B. Oke ya, paham ya? Kemudian tipe soal yang kedua, menentukan nilai variabel. Nah, misalnya ada operasi bilangan bulat seperti ini nih. Negatif 26 dikurang negatif 15 sama dengan N. Nilai N adalah apakah yang A negatif 11 atau negatif 9 atau 9 atau 41. Nah, caranya karena ini operasi bilangan bulat, biasanya kita selesaikan dari yang pakai kurung. Nah, yang pakai kurung ini kan negatif 15. Jadi negatif kita inikan dengan negatif. Pada video saya mengenai operasi bilangan bulat sudah dijelaskan kalau seperti ini itu akan menjadi negatif dikali negatif sehingga hasilnya menjadi positif. Jadi negatif 26 ditambah 15 sama dengan N. Berapa negatif 26 tambah 15? Nah, hasilnya adalah negatif 11. Sehingga negatif 11 adalah N. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Nah, sekarang yang ketiga,
kita akan lanjutkan dengan menentukan nilai variabel lagi seperti yang tipe soal yang kedua tadi, cuman ini lebih susah sedikit soalnya. Jadi 105 dikurangi 53 dikurangi negatif 16 sama dengan 110 dikurangi negatif A. Nilai dari setengah A adalah apakah negatif 42, apakah negatif 21, apakah 21 atau 42. Nah, caranya seperti juga yang soal nomor 2 tadi, kita tulis kembali soalnya dan kita hitung yang di dalam kurung dulu. Jadi yang ini, kemudian di ruas kanan juga ini, karena sama-sama pakai kurung ya. Jadi kita selesaikan secara bersama-sama saja, sehingga menjadi 105 dikurangi 53, ini menjadi tambah 16, kemudian di sini juga sama, 110 ditambah A. Nah, yang di ruas kiri ini kita hitung. 105 dikurangi 53 itu adalah 52. Kemudian ininya turun, 16-nya 110 juga turun, A-nya juga turun. 52 tambah 16 adalah 68. Ini sebelah kanannya turun. Kemudian 110-nya kita pindah ruas menjadi negatif 110. Jadi hasilnya 68 dikurangi 110 sama dengan A. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai A-nya, yaitu 68 dikurang 110 adalah negatif 42. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai setengah A, maka nilai setengah A-nya berarti sama dengan setengah dikalikan negatif 42, yaitu negatif 21. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tipe soal yang keempat nih. Operasi hitung bilangan bulat. Dalam kurung 4 ditambah dalam kurung lagi negatif 9, kemudian dikurangi dalam kurung lagi negatif 3. Kemudian dikurangi dalam kurung lagi negatif 5 tambah 7 tambah dalam kurung lagi negatif 8. Sama dengan berapa? Apakah yang A negatif 2, apakah yang B 4, apakah yang C 8 atau 18? Nah, caranya seperti tipe-tipe yang tadi sebelumnya. Nah, pertama kita akan selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung yang besar ini kan ada kurung lagi. Nah, kurung yang ini akan kita selesaikan terlebih dahulu. 4 ditambah negatif 9 kita ubah positif ketemu negatif itu kan menjadi negatif ya. Jadi 4 dikurang 9. Kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti positif 3. Kemudian dikurangi, sini negatif 5 ditambah 7 ditambah positif ketemu negatif menjadi negatif. Nah, lalu kita lanjutkan 4 dikurang 9 ditambah 3. 4 dikurang 9 adalah negatif 5. 3-nya turun, kemudian dikurangi negatif 5 ditambah 7 adalah 2. Jadi 2 dikurangi 8. Hasilnya ini menjadi negatif 2 ya. Kemudian 2 dikurang 8 menjadi negatif 6. Nah, ini negatif ketemu negatif lagi, sehingga menjadi positif 6. Negatif 2 ditambah 6, atau sama saja dengan 6 dikurangi 2, yaitu hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu 4. Oke ya. Nah, lanjut yang kelima nih, masih operasi hitung bilangan bulat. Tapi ada variabel-variabelnya nih. Misalnya A sama dengan negatif 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 3. Nilai dari A kali negatif B dikali C sama dengan apakah negatif 62, apakah negatif 72, apakah 62 atau 72. Caranya gampang sekali sebenarnya. Kita tinggal masukkan nilai A, B, dan C-nya. Karena di sini A, maka kita tuliskan negatif 4. A kali negatif B, berarti negatif 6. B-nya kan 6. Kemudian dikali lagi dengan C. C-nya negatif 3. Berarti dikali negatif 3. Nah, negatif 4 dikalikan dengan negatif 6. Hasilnya positif 24. Ya. Berarti 24 kita tinggal kalikan nanti dengan negatif 3. Yaitu hasilnya negatif 72. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gampang sekali kan? Nah, lanjut tipe soal yang keenam. Sekarang kalau soal cerita nih, soal cerita operasi hitung bilangan bulat misalnya. Seekor ikan berenang pada kedalaman 25 meter dari permukaan laut.
Tak lama kemudian, ikan tersebut berenang naik sejauh 10 meter, lalu masuk kembali 20 meter. Tentukan posisi ikan tersebut jika diukur dari permukaan laut. Kalau dari permukaan laut, berarti kedalaman 25 meter ini berarti dia di bawah permukaan laut. Anggaplah kalau kita pakai garis bilangan seperti ini, permukaan laut itu adalah titik 0 atau bilangan 0. Sedangkan di bawah permukaan laut itu adalah bilangan negatif, ya. Bilangan negatif. Jadi caranya 25 meter ini kan dia di bawah permukaan laut, ya. Berarti dia dianggap negatif 25. Kemudian ikan tersebut naik sejauh 10 meter. Berarti naik itu dia bertambah 10 artinya. Kemudian masuk kembali 20 meter. Berarti turun lagi ke bawah permukaan laut sehingga menjadi negatif 20. Nah, tentukan posisi ikan tersebut jika diukur dari permukaan laut. Berarti caranya negatif 25 ditambah 10, kemudian ditambah negatif 20. Jadi semua posisi ini kita tambahkan. Yaitu yang dalam kurung bisa kita dahulukan dulu ya. Menjadi negatif 25-nya turun, 10-nya turun. Kemudian ini positif ketemu negatif menjadi negatif 20. Jadi negatif 25 ditambah 10 itu adalah negatif 15. Kemudian dikurangi 20 itu hasilnya adalah negatif 35. Jadi posisi ikan sekarang jika diukur dari permukaan laut itu adalah 35 meter di bawah permukaan air laut. Seperti yang tadi. Kalau dia negatif berarti dia posisinya adalah di bawah permukaan laut. Oke. Nah, lanjut yang soal ketujuh. Nah, ini soal cerita penskoran. Biasanya sering keluar soal-soal seperti ini. Misalnya dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Kalau salah diberi skor negatif 2. Dan kalau tidak menjawab diberi skor negatif 1. Dari 60 soal, Denny menjawab benar 40 soal dan salah 12 soal. Berapakah skor Denny? Nah, cara menyelesaikannya pertama-tama tuliskan dulu skornya. Yang pertama kalau skor benar 4, kalau skor salah negatif 2, dan kalau tidak menjawab negatif 1. Nah, sekarang soalnya kan ada 60. Denny menjawab 40 soal benar, 12 soal salah. Artinya ada soal yang tidak terjawab. Karena kalau ini kita jumlahkan 40 tambah 12 itu adalah 52. Jadi ada soal yang tidak terjawab sebenarnya dari 60 soal ini. Berapa yang tidak terjawab? Yang tidak terjawab caranya kita kurangkan saja sisanya. 60 dikurangi 40 dikurangi 12 yaitu 8 soal. Ya, nah ini yang tidak terjawab. Sekarang kita lihat skornya Denny. Skor Denny berarti yang benar kali 4 ya, karena skor yang benar tadi adalah 4. Kemudian ditambah dengan yang salah kita kalikan dengan negatif 2 ya. Kemudian yang tidak terjawab nanti kita kalikan dengan negatif 1. Nah, kemudian Denny menjawab 40 soal benar, berarti 40 kali 4 ditambah yang salahnya ada 12, berarti 12 kali negatif 2. Kemudian yang tidak terjawab ada 8, berarti 8 dikali negatif 1. Nah, di sini kita dahulukan yang perkalian-perkalian. Jadi yang perkalian ini kita dahulukan 40 kali 4, 160. 12 dikali negatif 2, hasilnya negatif 24. 8 dikali negatif 1, hasilnya negatif 8. Nah, kemudian seperti yang tadi juga, positif ketemu negatif, hasilnya negatif ya. Berarti 160 dikurangi 24, kemudian ini juga sama, dikurangi 8. Berarti 160 dikurangi 24 itu hasilnya adalah 136. Kemudian positif ketemu negatif menjadi negatif. Jadi 136 dikurangi 8, hasilnya adalah 128. Jadi skor Denny dalam kompetisi matematika tersebut adalah 128 ya. Asal kita memahami soal cerita seperti ini, maka kita pasti bisa menjawabnya dengan benar, oke? Nah, yang terakhir soal cerita yang sering keluar itu adalah mengenai pengukuran suhu di suatu daerah. Misalnya, suhu di suatu kota pada pukul 8 adalah 14 derajat Celcius. Saat hari semakin siang, suhu naik 3 derajat Celcius tiap jam sampai pukul 12. Kemudian setelah pukul 12, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius setiap 2 jam.
berapakah suhu di kota itu pada pukul 20 atau pukul 8 malam ya? Nah, caranya, pertama-tama kita tulis dulu suhu awal atau suhu pada pukul 8 pagi, yaitu 14 derajat Celcius. Kemudian di sini kan ada kalimat suhu naik 3 derajat Celcius tiap jam sampai pukul 12. Jadi dari jam 8 sampai ke jam 12 itu ada berapa jam? Ada 4 jam ya, yaitu jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jadi nanti kita kalikan dengan 3 derajat tiap jamnya. Jadi 3 derajat kita kalikan 4 karena 4 jam ya selisihnya ini. Sehingga caranya suhu pada pukul 12 itu adalah 14 derajat Celcius ditambah 4 kali 3 derajat Celcius. Hasilnya 14 tambah 12 yaitu 26 derajat Celcius. Kemudian setelah pukul 12, suhu turun sebesar 2 derajat setiap 2 jam. Jadi mulai pukul 12, dia akan turun setiap 2 jam itu sebesar 2 derajat Celcius. Nah, kita akan hitung sampai pukul dia 20 malam. Caranya, jam 12 sampai ke jam 20 malam itu ada berapa jam? Ada 8 jam ya. Nah, kemudian sini keterangannya tiap 2 jam. Berarti kalau setiap 2 jamnya sebesar 2 derajat Celcius, berarti dia berapa kali naik sampai pukul 8 malam? Ya, kita hitung ya, mulai pukul 12 siang, kemudian pukul 14, kemudian pukul 16, kemudian pukul 18 sampai pukul 20. Nah, di sini 1 kali turun, 2 kali turun, 3 kali turun, 4 kali turun. Nah, berarti ada 4 kali turun. Berarti nanti kita kalikan 4 dikali suhu turun kita anggap negatif ya. Berarti 4 kali negatif 2 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sehingga hasilnya 26 ditambah 4 kali negatif 2 ya. Kita dahulukan. Hasilnya negatif 8. Sehingga 26 ditambah negatif 8 sama saja dengan 26 dikurangi 8. Yaitu hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi suhu di kota itu pada pukul 20 malam itu adalah 18 derajat Celcius. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai soal-soal yang sering keluar pada materi bilangan bulat SMP kelas 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.